dalam pendekatan itu atau penjaminan itu. Yang pertama itu agar literasi, numerasi, yang ketiga ini pembentuk daerah. Terima kasih atas kesempatan dan waktu dan apresiasinya sangat wow. Karena kenapa setiap kelompok ada berkunjung dan berbagi. Tapi di sini alhamdulillah lumayan salah satu yang menjadi argumen apa itu Morningo. Ini ada dari kelompok, nggak ada dua kelompok, Morningo dan Fisiko. Kalau Morningo itu adalah Morningo membaca buku sebelum belajar 15 menit. Kalau Fisiko berkunjung ke rumah siswa yang bermasalah atau yang sebaliknya. Itu saja, mungkin yang lain nggak ada. Caranya bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang ini? Beri dia, beri Dia oh, dia beri dia wow. Sekali lagi. 1, 2, 3. Beri dia beri dia oh, beri dia beri dia wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas hebat. Apa kabar pagi ini? Baik. Siapa ketua kelas? Ayo. Bantu berdoa. Kita sama-sama berdoa ya. Insya Allah dengan kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah. Ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Ya kan? Ayo berdoa. Anak hebat, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa ada? Asya, kenapa dia ada? Cici, pulang kampung. Ya. Kita doakan agar itu cepat kembali dan bisa berkumpul kembali dengan kita untuk belajar bersama, ya kan? Baik. Untuk mengingat rasa dan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa kita, Ibu minta tolong berdiri sejenak, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila.
push. Ikutin ya gerakan itu ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan sejenak. Lepaskan pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan sejenak. Lepaskan pelan-pelan. Bagaimana perasaannya? Udah fresh? Hah? Mana semangatmu? Ingin semangatmu. Mana semangatmu? Ingin semangatmu. Oke, tepuk tangan buat kita. Boleh kita buat kesepakatan kelas? Boleh? Nah, berarti kesepakatannya hari ini selama pembelajaran tidak boleh ada yang keluar masuk. Real ya? Mau? Real ya? Oke. Nah, kita masing-masing tinggal di mana? Kita masing-masing tinggal di mana? Di rumah. Semua anak hebat. Allahu Akbar. Ya, yang benar. Kita tinggal di rumah. Semua anak-anak hebat punya rumah kan? Alhamdulillah. Nah, di rumah ini ada siapa saja? Nah, kalau kayak itu ibu nggak kedengaran. Dari sini di rumah ada siapa nih? Hah? Ayah, mama. Ada apa lagi? Hah? Kakak, iya. Adik, ayah, mama, kakak, adik. Benar, nggak ada yang salah. Benar, hebat. Bisa menjawab. Ini punya adik ya? Sering membuat adik menangis? Siapa di sini yang ada membuat adiknya menangis di rumah? Ayo. Senang ibu lihat. Kenapa adiknya bisa menangis? Digangguin. Digangguin karena apa? Ambil sepedanya. Iya, digangguin karena ambil sepedanya. Abang, di rumah ada berapa sepeda? Iya. Digangguin karena sepeda. Rebutan sepeda ya. Nah, bagaimana cara kita supaya sepeda ini abang boleh ambil, kita boleh ambil? Bagaimana cara kita? Jadi kedua-dua kakak beradik ini mendapatkan giliran bersepeda. Bagaimana? Hah? Ini ceritanya. Kita punya sepeda satu, sedangkan kita punya adik, punya abang. Di saat kita mau mengambil, abang pun kepengen. Bagaimana sikap kita supaya tidak berbuta? Hah? Gantian. Benar sekali. Tepuk anak hebat. Allahu Akbar. Bergantian bermain sepeda. Nah, bergantian ini berarti kita ada aturan kan? Ada aturan kan? Nah, hari ini abang, besok kita. Berarti kan bergantian. Ada aturannya. Nah, kita belajar hari ini tentang aturan di rumah dan di sekolah. Tujuan kita belajar hari ini, setelah kita mengetahui bahwa aturan itu penting, anak-anak hebat bisa menjalankannya tanpa paksaan, tanpa disuruh-suruh, tapi dengan inisiatif kita sendiri. Nah, itu tujuan kita. Kenapa? Karena kan di rumah kita punya adik, punya kakak, ya kan? Sedangkan perlengkapan tidak cukup. Begitu juga di sekolah. Di sekolah ada piket, ya kan? Jadi di saat mengerjakan tidak rebutan. Itulah tujuan kita belajar hari ini.
Mengerti sayang? Mengerti nak? Baik. Nanti kita belajar dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu kita belajar sesuai minat dan bakat masing-masing. Ini kan kita ramai kan? Minat kita beda-beda kan? Ada yang suka menambah, ada yang suka menulis, ada yang suka menjodohkan, ya kan? Kan kita nggak sama minatnya. Oh Bu, kalau saya suka menulis Bu. Oh Bu, kalau saya suka menambah, mewarnai, kan beda-beda. Nah, kita hari ini mengambil berdiferensiasi, belajar menurut minat dan bakat masing-masing. Setuju? Coba tunjuk tangan siapa di sini yang suka menulis. Jadi kita buat nama kelompoknya ini menulis. Nah, ada yang nantinya suka menjodohkan. Siapa di sini yang suka menjodohkan? Menarik garis. Ada gambar, ada garis siapa ini? Menjodohkan ya. Tulis. Mana ini yang skillnya lebih ke gambar, yang suka gambar? Satu lagi. Siapa yang suka mengamati? Setelah mengamati, dia menunjukkan gambar tersebut. Satu, dua, tiga. Nah, sudah ada nama kelompoknya masing-masing kan? Ini kelompoknya menulis, ini kelompoknya menggambar, ini kelompoknya menjodohkan, itu mengamati. Hebat. Sekarang Ibu akan membagikan materi. Ibu ada bawa materi. Tiap-tiap kelompok baca bersama ya. Sudah selesai? Ya. Ibu, di saat Ibu bertanya, anak-anak hebat tunjuk tangan ya. Tujuannya supaya tidak berpisah. Apa itu aturannya? Cobalah. Sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Iya. Aturan yang harus dipatuhi seluruh warga sekolah. Kira-kira siapa saja warga sekolah? Guru, Ibu, siswa, bapak, ibu. pesuruh. Benar sekali jawabannya.
sehingga hasilnya nanti sempurna. Iya, anak-anak hebat Ibu. Iya, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk fokus. Mari fokus dimulai. Tepuk fokus. Mari fokus dimulai. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oh, iya, tepuk tangan. Bagi yang sudah siap, dari kelompoknya mewakili satu kelompok ke depan, mempresentasi atau memaparkan hasil kelompok. Kelompok mana dulu? Mau gambarkah? Kelompok menuliskah? Kelompok menggadangkah? Yang mana? Ini mau tampil? Oh mau kumpul? Iya, presentasi dulu. Ayo, tepuk untuk kelompok mengamati. Ayo, Kak. Satu lagi kawannya. Jangan kanan kiri sayang, itu salah. Ya. Seharusnya bagaimana kita? Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok mengamati. Kami mau menjelaskan hasil kami. Gini, yang satu pegang, biar kawan-kawan. Ya. Ini abang. Ya. Tunjuk gambar sambil baca. Ayo. Di rumah sekolah. Di rumah, di sekolah, di rumah, sekolah, di rumah. Lagi menulis. Iya, lagi menulis. Tepuk tangan. Kelompok mana lagi? Tolong dong perhatikan dari kelompok menggambar. Inilah hasil karyanya. Yang pertama gambarnya di rumah, yang kedua gambarnya Sekolah, yang ketiga gambarnya, sekolah, yang keempat gambarnya, sekolah, yang kelima gambarnya, rumah, yang seterusnya gambarnya, sekolah. seterusnya lagi gambarnya di mana? Itulah hasil kegiatan yang ada. Iya, tepuk tangan buat kelompok. Hebat. Itu ada suara. Terima kasih ya. Tolong hasil kelompoknya dikumpul, satu orang ke depan aja mewakili kelompok, kumpul hasil kelompoknya. Kumpulkan ya. Terima kasih buat anak-anak hebat yang sudah mengerjakan kelompok dengan baik. Ibu akan menilai hasil kalian. Susah ibu menilainya ini, karena semuanya hampir 100%. Baik, dari hasil pengamatan ibu, ini ada 4 kelompok yang sedang ibu nilai dengan jumlah yang memuaskan, sangat memuaskan, hampir memuaskan. Karena ibu susah, semuanya ini benar. Artinya anak-anak hebat sudah bisa mengetahui mana aturan di sekolah, mana aturan di rumah. Ibu akan mengumumkan nilai yang tertinggi 100 jatuh pada kelompok mengamati. Tepuk tangan. Ayo yang mewakili ke depan.
yang hebat, tapi ibu nilai kerjasamanya bagaimana, dalam berkelompok bagaimana, itu yang ibu nilai. Ini baju kawan ya. Nah, jangan dimakan dulu, disimpan. Jadi sekarang ibu ada sebuah permainan yang nantinya kalian harus bisa buat bentuk lingkaran P S. Caranya coba dengarkan. Dengar dulu dulu. Nanti dengan tali ini kalian berpegang tali ini yang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Coba dengar. Nah, dari tali ini kalian bentuk yang pertama lingkaran. Kan kita harus kerjasama. Kalau nggak ada kerjasama kan nggak bisa, ya kan? Tali ini nggak boleh lepas-lepas. Dengan tali ini sama-sama kita bentuk lingkaran. Bisa dipahami nggak? Anak hebat bisa dipahami? Bisa. Nah, dari tali ini nanti setelah anak hebat membentukkan lingkaran, lalu buat huruf V. Tali terus buat huruf V tanpa melepaskan tangan. Bisa dipahami? Yang ketiga huruf S. Berarti kita buatnya di depan. Bisa dipahami ya? Kita bagi dua kelompok. Ini gabung dengan ini gabung dengan ini. Nah, yang ketiga ini, yang ini dua masuk sini, tiga masuk sini. Ingat. Ayo kita keluar ke lapangan. Iya, di situ mas. Di depan. Di depan. Di depan lagi. Dari dalam. Kerjasama. Bentukkan lingkaran. Ayo, lingkaran. Ayo, sama-sama lingkaran. Lingkaran kan bulat. Iya, lingkaran. Iya. Pegang. Oke, benar. Tepuk tangan dengan penonton. Bentukkan huruf V. Ayo gimana? Gimana huruf? Iya. Satu lagi. Bentukkan huruf S. S, ayo S. Ayo pikir S bagaimana? Iya. Ayo tanpa melepaskan tali. Kerjasamanya. S. Kerjasama, jangan berdiri, kerjasama. Ayo bagaimana S-nya? S. Bayangkan S-nya. Bayangkan huruf S. Abang-abang. Tadi apa yang kita buat? Yang pertama, lingkaran. Yang kedua, raja. Yang ketiga, nah, kenapa ini bilang? Tadinya kan kita sepakat aturan
Iya, banyak Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah kalian berada di sana? Senang. Senang. Kenapa bisa senang? Karena bagus sekali, hebat. Ada berapa wahana permainan di sana? Banyak. Bisa disebutkan anak hebat apa saja? Melukis, iya. Apa lagi? Tunggangan. Perosotan, apa lagi? Ibu nggak ngerti. Hah? What? Iya, yang kayak gini ya, Nek, ya. Apa lagi? Ayunan, apa lagi? Jungkat jungkir. Trampolin, iya. Berarti banyak ya? Hah? Ayun naga, ya. Nah, bagaimana perasaan kita berada di tempat wahana tersebut? Seru. Karena seru kenapa? Karena bermain, iya. Buka matanya, ternyata kita ada di ruang sekolah. Tepuk tangan bagi kita. Sekarang Ibu akan membagikan kertas HPS. Kalian boleh gambar apa yang ada di pikiran kalian. Ya, gambar. Boleh gambar tentang permainan tadi. Boleh gambar. Boleh. Gambar itu juga boleh. Gambar itu aja. Ya, gambar itu juga boleh. Suka hati gambarnya ya. Apalagi tadi kita kan ada pergi ke mana sebentar kan? Boleh. Oh, benar. Gambar perasaan juga boleh. Mungkin ada yang sedih. Iya, Nak. Oh, betul Bapak. Yang mana belum Bapak? Yang mana yang bagus? Apa? Sekarang ambil. Makasih. Dua. Boleh. Boleh. Yang ada di pikiran kalian. Gambar perasaan juga boleh. Ayo, boleh dimulai ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Oke, anak hebat, waktunya habis. Tolong nggak kedua kelas kumpul semua. Kumpul aja. Oke, terima kasih kepada anak-anak hebat itu. Tolong duduk yang rapi, simpan bukunya, simpan tas yang rapi. Tolong lihat di dalam lagi apa ada sampah. Kelompok mana yang paling rapi nih? Iya, terima kasih ya Bang. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita? Tentang apa pembelajaran kita hari ini? Tentang aturan sekolah dan lima. Nah, kesimpulannya apa? Apa yang kalian ketahui tentang aturan itu? Menjaga kebersihan. Iya. Pergi sekolah tepat waktu. Iya. Benar. Apa lagi? Iya. Apa? Ibu ini mau jawab dia. Apanya? Iya, mematuhi orang tua. Kesimpulan yang dapat kita
Coba nanti dari cerita ibu, tolong anak hebat ambil sikap moralnya. Tahu nggak sikap moral itu apa? Perilaku yang baik. Sikap moral, perilaku yang baik. Ya, ambil sikap moral. Nah, dengarkan baik-baik ya. Masih semangat? Coba bangun dulu. Bangun dulu. Ikutin gerakan ibu. Apapun yang ibu katakan, ucapkan balik ya. Tangannya ke depan. Semangat suaranya dong. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Diguling-guling, diguling-guling, sambil tersenyum marah. Diguling-guling, diguling-guling, sambil tertawa. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Diguling-guling, diguling-guling, sambil tersenyum gigi. Diguling-guling, diguling-guling, sambil tertawa. Oke, duduk kembali. Terima kasih. Nah, ceritanya judulnya Kancil dan Hutan. Dengar baik-baik. Kancil dan Hutan. Ada sebuah hutan, tinggallah seekor kelinci. Dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya berkuasa. Suatu hari, harimau membuat sebuah aturan sebelum matahari terbenam, semua hewan sudah ada di rumah dengan selamat. Dengan kesombongan kelinci, dia berkata, aku mah bisa. Sehingga dia keasikan bermain tanpa melihat waktu, ternyata malam sudah tiba. Kelinci tidak tahu jalan arah pulang. Dia merasa takut karena kegelapan dalam hutan. Akhirnya dia menangis sambil berkata, tolong, tolong, aku ingin pulang, tolong. Terdengarlah pada seekor burung hantu. Burung hantu itu merasa iba, merasa simpati. Akhirnya burung hantu mengantarkan pulang kelinci dengan selamat ke rumahnya. Keesokan harinya, kelinci menyadari, sehingga dia merasa menyesal. Ternyata peraturan itu penting bagi kelinci, kata kelinci. Berakhirlah cerita ini. Kira-kira apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Ayo